Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Aminau dan rekan saya Wobowo. Yes, di episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan pastinya. Tapi di sini nggak hanya kita berdua, karena kami ditemani oleh Kiatmo Wijoyo. Apa kabar Kiatmo? Baik. Sehat? Baik, kami sehat. Selamat malam Kiatmo. Selamat malam. Baik. Nah, aku mau ngingetin lagi nih bahwa cerita yang kami bawakan sudah melalui penglihatan Kiatmo sebagai paranormal. Oke, Mope Lovers, kali ini kita akan membahas tentang kisah mistis di Jiwangga Resto, Yogyakarta. Jiwangga Resto merupakan salah satu restoran mewah di Yogyakarta. Restoran dibangun dari 2013 hingga akhirnya dibuka 2017 ini diperkirakan menghabiskan dana hingga 15 miliar. Resto ini menggunakan konsep kerajaan Mataram kuno. Sejumlah patung menghiasi berbagai sudut rumah makan ini. Namun, resto mewah ini sekarang terbengkalai. Bangunan bernuansa Jawa yang penuh dengan ukiran-ukiran ini ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Pendopo yang dulu menjadi lokasi terbaik untuk menikmati makanan kini menjadi tempat paling horor. Konon, penyebab restoran ini harus berhenti beroperasi karena adanya masalah sejak 2019. Bahkan, ada seseorang yang melakukan penelusuran di bangunan ini dan merasakan banyak hal mistis. Salah satunya ketika dirinya ada di pendopo komplek ini. Telinga si penelusur seperti ada yang meniup sangat kencang. Bagaimanakah kisah selengkapnya dan siapakah sosok di balik Resto Jiwangga ini? Tanpa basa-basi, langsung aja kita ngobrol dengan Kiatmo Wijoyo. Siap. Tapi sebelumnya kita mau memberikan Mope Lovers tayangan atau foto dari resto tersebut. Oke, Mope Lovers, inilah foto dari, kita sudah riset juga dari Google dan ini hasilnya restoran Jiwangga. Menurut Kiatmo, dari restoran yang terlihat di sini memang terlihat banyak patung-patung, ukiran-ukiran juga. Menurut Kiatmo bagaimana? Ya, ini cukup unik ya, cukup unik. Ownernya ini pasti dia suka sejarah dan suka kerajaan-kerajaan, bahkan di sini ada set pewayangan kan di sini. Setnya set pendopo ini seperti rumah Jawa kuno memang, dan memang saya lihat ya, ini bukan hanya ada lukisan-lukisan atau ukiran-ukiran, tapi ada juga kehidupan yang bernilai spirit di sini. Nah, Kiatmo, sebenarnya apa yang terjadi Ki di Resto Jiwangga ini? Tempat ini memang ditutup ya, resto Jiwangga ini. Yang terjadi adalah sebenarnya ya, mungkin ada juga faktor ekonomi, pergerakan ekonomi. Kita tahu pas waktu tahun 2017 kan ada pergerakan ekonomi yang menyurut. Tapi mungkin juga ada sebab-sebab lain. Karena kalau menurut saya untuk masalah modal sendiri ya, membuka resto segede ini, sebesar inilah, hanya sebesar ini, itu tidak murah. Tidak mungkin orang biasa-biasa aja yang seret modal berani buka seperti ini. Orang kaya ini Ki. Pasti. Dan kemudian bukan hanya faktor ekonomi, mungkin juga tempat ini ditinggalkan karena memang disiapkan untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Ada yang meninggali di situ. Oke. Ada yang menempati di resto tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya bicara bahwa Kiatmo tadi bilang bukan orang biasa saja yang mau punya tempat ini, memang di video juga disebutkan bahwa menghabiskan biaya sebesar 15 miliar untuk tempat ini, ya kan? Dan menurut Kiatmo, sebelum dibangun menjadi resto, apakah tempat ini sudah bisa dibilang angker menurut pandangan Kiatmo? Tempat ini kan dekat dengan ini ya, dekat dengan lereng gunung ya, Kaliurang di daerah situ. Ada kalinya di sana ada? Ya. Gunung Merapi di Jogja. Nah ini apa ya, ibaratnya tempat ini memang wingit, memang keramat lah kalau saya bilang. Bukan tempat sembarangan, apalagi ini kita bisa lihat kan di sini. Ini sekitarnya masih hutan atau perkebunan, hutan-hutan kecil gitu kan. Membuka hutan itu bukan sesuatu yang simpel. Membuka hutan di bangunan itu bukan sesuatu yang simpel. Pasti banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan. Apalagi kita tahu di Jogja masih banyak orang yang memegang tradisi dan memegang adat. Nah, Kiatmo, kan aku lihat tuh di sebelah kanan sana nih, yang pas pintu mau masuk ada patung Nyi Roro Kidul. Apakah itu buat tempat nyugi apa gimana Ki? Yang patungnya wanita gini? Iya, wanita gini. Ada juga kan yang pala doang? Ya. Nah, itu yang patung wanita seperti ini, itu perwujudan tari Durga memang, yang menjaga tempat ini, ngeblessing lah ibaratnya. Kemudian yang patung wanita badannya ular, ada kan di sini? Iya, ular tuh pala doang gitu. Itu biasa disebut dengan blorong. Blorong itu badannya separuh manusia, biasanya wanita, kemudian separuhnya ular. Itulah yang makhluk mitologi blorong namanya.
Tapi kalau misalnya hal-hal mistis yang ada di restoran ini, apakah ada kaitannya dengan konsep kerajaan Mataram? Ya, Menurut Kiatmo? memang di sini ini ya, kalau saya lihat makhluk-makhluknya yang banyak berkeliaran di sini, ini memang seperti apa ya? Seperti era-era kerajaan gitu pakaiannya. Banyak banget dan mereka menghuni beberapa tempat tertentu. Di sini ada beberapa barang yang dikeramatkan memang. Ada beberapa spot-spot dan barang-barang keramat ya? Contohnya patung itu bisa dikeramatkan. Kemudian ada lagi kalau nggak salah dulu ada gong di situ. Gamelan. Iya. Gamelan. Itu juga dikeramatkan. Itu pernah dimainin sama Bowo. Iya, pernah dimainin hampir mau mati Ki. Aku takut nggak mau lagi makanya. Aku minta maafnya nyeleneh gitu Ki. Kenapa itu? Gimana ceritanya? Iya, Mainan. jadi- Hah? Mainan alat keramat itu gimana? Iya, aku baru sampai kan. Waktu itu udah syuting lah. Pas sampai langsung itu Ki, aku megang pentungan langsung aku pukul. Nah terus ada yang ngomong sutradara, "Awo ya, lo si Surya aja kemarin nggak bisa tidur lo lagi, lo minta maaf." Aku minta maafnya nyeleneh Ki. Terus udah kan, abis selesai syuting pulang sampai hotel tuh jam 10. Ya udah, sampai mandi, terus tiba-tiba aku tidur, aku colek teman aku sebelah. Ini bumi lagi muter ya? Aku kayak diputer gitu. Sumpah diputer terus lambung aku dibejek, dijambak bener. Disiksa ya? Sama Disiksa. padahal gongnya kan nggak gede itu. Iya, Gongnya nggak gede. besar, bukan? Tapi jauh loh Ki, tempat ini sama lokasi aku nginep. Iya. 20 menitan. Berarti masih bisa ngejar sampai ke sana. Iya benar. Terus kalau ditanya sama teman aku mau keluar gitu kan. Terus kata dia, "Mau kemana, Wok?" "Mau nabrakin diri." "Aku mau bunuh diri aja." Berarti itu benar-benar mengalami gangguan sampai dibalikkan pikirannya. Itu ngaruh juga dari tempat mistis itu ya, yang bisa dibilang bahwa ada beberapa benda-benda keramat yang tidak boleh dimainkan seperti Iya. yang Bowo lakukan Iya, gitu jangan ya. sampai. Jangan sampai. Iya. Mungkin itu kata orang harus permisi Permisi dulu kalau dulu. ke tempat baru. Minta maafnya jangan kayak aku Main-main tadi. ya. Iya, main-main jangan. Kaki kalau katanya kuncinya di situ. Kalau aku udah mukul gong itu udah siap main Ki, kata Ki. Iya, udah siap. Peludrukan gitu ya. Udah siap main. iya. Main sandiwara istilahnya Sandiwara. sandiwara. Nah, aku ya udah begitu minta maafnya. Oke, Kiatmo, mungkin itu cerita pada saat restoran tersebut masih aktif, Masih aktif. ya kan? Masih aktif, masih banyak pengunjung juga. Tapi yang kita tahu bahwa sekarang kan sudah tidak aktif, cukup lama juga bertahun-tahun. Biasanya kalau tempat yang dulunya ramai, apalagi bisa dibilang dengan banyak makhluk mistis, terbengkalai cukup lama, ada lagi kah yang menunggu tempat tersebut? Apakah makin banyak hunian di sana? Iya, tempat ini kan kemarin sempat ditutup ya. Banyak kan apa namanya orang-orang yang melakukan penelusuran di situ. Kemarin sempat ditutup, tapi saya dapat kabar dari teman, ini mau dibuka lagi. Oh iya, Ya. restoran ini. Mau dibuka lagi. Nah Ki, yang anehnya itu nih misalkan restoran ini aktif yang Ki ya. Kenapa ya? Mereka bakar dupa Ki. Bakar dupa. Nah, Buat apa itu mereka tuh? ada ya di Jogja ya. Ada satu lagi tempat di Malioboro terkenal banget tempatnya. Itu juga tempatnya ada tempat pembakaran dupa, ada tempat nyeleneh lah pokoknya, ada sesaji-sesaji dan segala macam. Saya yakin ini orang-orang seperti ini sebenarnya mereka memegang tradisi memang. Oh, tradisinya seperti itu. Hanya untuk menghormati lah, Menghormati. Tapi kalau kembali lagi di restoran ini sosok apa aja Ki yang ada? Sosoknya yang dominan ya. Nah, ini berpakaian kerajaan, enggak satu yang dominan gitu enggak. Ah iya bener. Itu dia. Itu mereka berpakaian seperti kalau kita pernah lihat wayang orang atau ketoprak ya. Yang masih tradisional memakai baju-baju seperti itu. Ya emang seperti itu sosoknya. Itu yang dominan di sana. Yang dominan di sana. Mengganggu tidak? Enggak mengganggu kecuali Enggak. kecuali mereka memang diusik. Mungkin udah tadi ada kisi-kisi dari cerita di balik restoran ini, tapi sosok-sosoknya juga udah diceritakan bahwa dominan yang kerajaan-kerajaan. Bisa nggak digambarkan? Oke, kita ilustrasikan ya apa Oke. yang mendiami tempat ini. Yuk kita gambar. Oke. Nah, MMP Lovers, Kiatmo akan menggambarkan sosok yang ada di Resto Jiwangga. Oh, ini sosok yang di dalam resto tersebut. Ini saya mau coba mengilustrasikan sosok yang dilihat sama Bowo tadi. Oke, Kiatmo, ini sosok yang ada di sekitar resto Jiwangga tersebut. Iya, nanti kita cocokin sama apa yang Bowo lihat ya waktu dia dikejar-kejar sama makhluk inilah Kira-kira ibaratnya. mirip apa enggak Iya. sesuai dengan apa yang kamu lihat. Nanti bisa diceritain juga karena makhluk ini biasanya membawa pesan memang. Nah, Kiatmo, ada juga kan kru-kru syuting di sana temen aku. Padahal dia udah numpang-numpang Ki, udah permisi. Buang air kecil, tetep aja muntah-muntah. Iya. Itu kenapa Ki? Mungkin tempat dia buang air kecil itu ya, itu memang tempatnya ibaratnya tempat ininya mereka, tempat palinggihan atau tempat duduknya mereka ya, atau tempat singgasananya mereka ya. Jadi mau minta maaf pun, mau permisi pun nggak boleh.
Tapi kalau dulu aku nggak tahu ya cerita sebelumnya, maksudnya dari restoran ini apakah makhluk-makhluk yang di sana ini ada mengganggu tamu kah, pernah kejadian, atau memang justru menjaga tamu biar nyaman di restoran tersebut? Sebenarnya malah menjaga, karena tempat ini memang dijual etniknya sebenarnya. Dan kemudian kok makin lama entah kenapa apa yang kejadian, kok ternyata makin tutup dan makin surut. Mungkin juga karena kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas makhluk-makhluk ini masih tidak pergi dari situ. Tapi mungkin tujuan utama restoran ini adalah menjual etnik tersebut. Bagus juga, ada sisi positif yang dimana masyarakat jadi tahu apa itu wayang ini, wayang itu. Terus juga dengan etnik yang berbeda juga, sesuai dengan kerajaan Mataram tersebut. Mungkin itu tujuan positifnya ya, tetapi kita tidak tahu ada kejadian mistis di belakangnya. Di baliknya apa kan kita nggak tahu. tahu. Mungkin saja yang membuat tempat ini ya, memang menyiapkan tempat ini bukan hanya restoran buat para tamu, juga restoran untuk mereka-mereka ini. Nah, Ki Atmo kan di resto itu kan ada rumah merah ya, warna merah. Di belakangnya gambar itu tadi, samping sananya gambar itu tadi. Nah itu banyak kejadian Ki. Jadi aku selesai syuting udah jam 6:30 malam kan, ya kan. Nah udah aku syuting, tahu-tahu ceritanya ngajak ngobrol aku jam 10 malam dan aku udah di hotel Ki. Dan dia ngomong, "Lah, Wo, itu siapa tadi yang ngajak ngobrol?" Berarti yang diajak ngobrol bukan Bowo. Iya, dia ngomong, "Wo, lu lagi enak badan ya tadi ya?" Jadi lu gua ajak ngobrol cuman iya doang. Lu lagi enak badan ya gitu Ki. Iya, jadi nyerupai gitu Ki di sana Ki. Langsung, "Ya ampun tadi siapa yang gua ajak ngobrol lo?" Itu lama banget, ada 2 jam. Oh iya. 2 jam ngobrol dengan Berarti itu termasuk tingkat kekuatan dari makhluk tersebut. Kuat apa tidak Ki? Bisa menyerupai, terus bertahan juga 2 jam. Iya, sangat kuat sekali. Nggak sembarangan makhluk ya bisa seperti itu. Karena memang kita tahu nggak sembarang makhluk bisa berubah bentuk, apalagi yang bisa diajak ngobrol oleh manusia dengan langsung. Ki Atmo mengabarkan bahwa restoran tersebut katanya mau beroperasi kembali. Sedangkan kita tahu bahwa kisah di belakangnya ada beberapa yang tidak terungkap lah. Apakah ada syarat-syarat yang akan dilakukan ya, atau yang harus dilakukan yang mempunyai restoran tersebut untuk membuka lagi restoran? Kalau menurut kabarnya yang datang ke saya ya, ini nanti konsepnya malah beda, malah semakin etnis ini nanti jadinya. Mungkin ada ritual-ritual khusus yang bakalan dilakukan ya, tapi bentuk ritualnya seperti apa ya masih jadi wacana lah itu. Mungkin nanti benar-benar akan di blasting dengan ibaratnya ritual besar sekalian untuk menambah daya tariknya juga kan. Nah Ki Atmo, aku mau nanya lagi nih Ki Atmo. Kan pas aku lagi diikutin sama yang Ki Atmo gambar ini kan, pas tanya kuncian situ, aku harus ngapain nih biar dia hilang. Nah, aku suruh berenang, aku suruh mandi di sungai itu. Di sungai belakang. Sama minum airnya Ki. Ya. Itu biar apa Ki? Loh, itu aliran ini loh, ibaratnya aliran sungai kuno loh itu. Itu dan memang ada ininya, memang ada energi besarnya. Jadi ya, kalau kita ke suatu tempat, itu saya punya ritual tersendiri. Kita harus tahu tanah dan airnya di situ. Saya harus makan tanaman yang ada di tempat itu. Saya harus minum air yang mengalir dari tempat itu, dan saya harus mandi dari air yang ada di tempat itu juga. Oke, Mope Lovers, sudah selesai sepertinya diilustrasikan oleh Ki Atmo. Inikah yang dilihat Bowo? Ya, sepertinya sosok ini yang mengganggu Bowo gara-gara Bowo mengganggu dia. Ibaratnya seperti itu. Bener? Ya Ki Atmo, ini dia nih yang di dalam mimpi aku. Jadi ada yang selendang biru dan selendang merah. Nah, selendang merah ini yang paling marah Kak. Paling marah sama aku. Di penglihatan mimpi kamu seperti apa? Dia itu yang pertama sih menyilahkan masuk ya. Jadi ada sebuah kerajaan, ada pendopo ya. Dan itu ada gongnya di depannya. Okay. Nah, mereka yang menjaga ini yang selendang biru sama selendang merah. Ada kanan kiri, ada dua. Iya, di kanan kiri bener. Dan dia di kiri. Iya, di samping-samping gongnya. Iya, katanya jalan harus nunduk. Kalau mau menuju ke kerajaan dan minta maaf. Itu ngomongnya nggak bahasa Jawa loh Kak. Jakarta. Aku tidur sejam kayaknya kayak udah tidur lama banget. Padahal cuma 1 jam kejadian di mimpi ya. Ini benar-benar seperti ini, menggunakan selendang, seperti ini. Iya, ini busana kerajaan dulu ya Ki, bener ya kayak gini. Iya, salah satu ibaratnya apa ya? Busana khusus lah ya. Ada artinya sebenarnya kenapa kain yang dipakai kain merah. Ini namanya sampir. Sampir itu dia bertugas untuk mengingatkan, dan kemudian satu lagi yang memakai biru itu tugasnya untuk mengayomi. Berarti tujuannya sebenarnya baik, mengingatkan dan mengayomi, tetapi emang Bowonya saja yang tidak bisa. Bandel. Bandel ya. Iya. Tapi sosok ini masih ada tidak sampai sekarang? Masih ada, dan
dia tetap menjaga gong tersebut. Misalnya nanti restoran tersebut terbuka lagi untuk umum, apakah sosok ini tetap akan di sana? Sebaiknya kalau menurut saya sendiri memang tetap harus di sana karena ini keunikan tersendiri ini. Emang sosok harus ini. ya? Emang harus di sana. Unik, Ki. Tapi kan bagi kita ya, aduh, aku takut banget. Sebenarnya juga tidak apa-apa selama kita tidak benar. menyalahgunakan Betul, aturan yang ada kan. Betul. Tinggal dikasih peringatan kan. Iya. Dilarang memainkan dengan sembarangan. Di situ nggak ada, Ki. Oh, itu nggak ada. Iya, Oke. nggak ada Berarti peringatan ketika itu. restoran nanti buka mungkin bisa ditulis seperti itu ya Bisa, buat bisa. menjaga sesama lah ibaratnya. Oke, MOP Lovers, itu dia penjelasan tentang kisah mistis di Resto Jiwangga Yogyakarta. Intinya untuk MOP Lovers, kejadian ini mau dipercaya atau tidak, kita kembalikan lagi kepada kalian semua. Terima kasih MOP Lovers sudah menyaksikan Sisi Dunia episode malam ini, dan terima kasih juga untuk Kiatmo telah Terima berbagi kasih. cerita kepada Terima kita kasih. semua. Terima kasih sama-sama. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk mendownload aplikasi MF Lovers di Play Store untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iOS. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di Sisi Dunia selanjutnya. Bye-bye.